kita akan melihat 3 aspek yang terakhir ya dari sisi balancing. Pertama, kita akan mulai dengan freedom versus controlled experience ya. Apa sih ini? Ya, di sini kita harus mempertimbangkan apa saja yang bisa pemain lakukan dengan bebas ya, atau apa yang harus kita atur secara eksplisit dari game kita sendiri. Ya, perlu diingat bahwa game itu bukan simulasi atau dunia nyata, ya, sehingga kadang-kadang itu ada yang perlu dihilangkan. Ya, yang perlu kita hilangkan dari game kita itu adalah sesuatu yang kompleks, sesuatu yang membosankan, atau aksi atau keputusan tertentu yang tidak diperlukan. Ya, contohnya sesuatu yang membosankan ini biasanya adalah mengulangi hal-hal yang sama ya untuk bisa mendapatkan hal tertentu. Contohnya ya bekerja, mengerjakan sesuatu. Ya, maka ya sebisa mungkin ya tidak ada aspek seperti itu dalam game kita. Ya, kecuali memang gamenya simulasi, ya. Simulasi seperti The Sims misalkan, ya yang mengharuskan Sims-nya bekerja, ya mau apa lagi. Ya, tapi untuk game-game tertentu, ya sebaiknya juga jangan membuat sistem pekerjaan dalam eh, game kita yang terlalu mirip dengan dunia nyata. Ya, misalkan harus bekerja persis jam 9 sampai jam 5. Ya, kalau telat ada hukumannya. Mungkin ada beberapa game yang melakukan tersebut, tapi dia harus menghilangkan berbagai aspek yang membosankan dari perulangan-perulangan tersebut. Ya, jadi misalkan kalaupun memang mau menerapkan simulasi pekerjaan dalam game kita, ya jangan dijadikan mekanik utama. Ya, bolehlah katakanlah untuk mendapatkan uang karena harus melakukan sesuatu. Ya, ini dipakai sebagai penghalang bagi pemain. Ya, dia harus mengumpulkan uang dulu dengan cara bekerja. Ya, pastikan bahwa uangnya ini bisa terkumpul dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ya, misalkan eh, kalau dilakukan terus-terusan ya mungkin hanya 15 sampai 30 menit waktu nyata. Ya, kalau terlalu panjang sampai butuh berhari-hari, ya pemainnya akan bosan. Ini nyari hiburan, maunya, tapi kok disuruh kerja juga. Ya, di dunia nyata saya sudah bosan kerja, di game kok ya disuruh kerja lagi. Ya ngapain? Ya. Atau hal-hal yang kompleks, yang membutuhkan perhitungan yang cukup rumit. Ya, ini serahkan aja ke komputer, ke game. Ya, game bisa menghitung sesuatu dengan cepat. Ya, jadi beberapa perhitungannya kompleks, serahkan aja kepada gamenya. Ya, pemain tinggal perlu fokus pada gameplaynya sendiri. Ya, aspek berikutnya adalah simplicity ya versus complexity. Ya, simple sama kompleks ini berlawanan satu sama lain ya. Game yang simple itu bisa membosankan tapi bisa sukses. Sebaliknya, game yang kompleks itu bisa membosankan tapi bisa juga sukses. Ya, game yang simple contohnya Candy Crush. Ya, karena hal yang dilakukan itu sama, mungkin bisa membosankan bagi beberapa orang. Ya, tapi kenapa suksesnya luar biasa? Ya, game yang kompleks bisa membosankan. Contohnya, katakanlah pengalaman saya pribadi aja lah Civilization. Ya, saya nyoba Civilization 5, main sekali, ya ternyata gamenya kompleks. Ya, saya cuma bertahan satu sesi, setelah itu ya sudah gamenya tidak pernah dimainkan lagi. Ya, tapi kenapa Civilization itu sukses sampai ada Civilization 6? Ya, nah ini yang perlu kita pelajari. Ya, jadi manakah yang lebih baik sekarang pertanyaannya? Apakah game yang sederhana atau game yang kompleks? Ya, kompleksitas itu ada dua macam. Ya, ada yang namanya innate complexity, ada yang namanya emergent complexity. Ya, innate complexity ini terjadi ketika aturan dalam game kita ini terlalu kompleks. Ya, ini bisa terjadi karena kita berusaha mensimulasikan sesuatu di dunia nyata yang sudah kompleks. Ya, atau kadang-kadang ini terjadi juga ketika kita melakukan balancing. Ya, balancing kita merasa ada yang kurang pas, lalu kita tambahkan aturan pada game tersebut. Ya, dites lagi, ada yang kurang pas, nambah aturan lagi. Nah, kalau tidak sadar, aturan-aturan ini akhirnya numpuk.
jadi satu menjadi terlalu kompleks. Nah, hati-hati dengan innate complexity. Kompleksitas yang kedua namanya emergent complexity. Ya, ini disukai semua orang. Gamenya ini bisa terasa sederhana namun kompleks dalam waktu bersamaan. Cuman untuk emergent complexity ini lebih susah mencapainya. Ya, formula match tree itu sesuatu yang simple tapi kompleks dalam hal yang bersamaan. Ya, makanya game match tree sampai sekarang masih ada. Ya, walaupun kalau ada yang suka main match tree, lama-lama akan merasa, alah ini cuma ganti skin aja. Ya, cuma beda butiran-butirannya atau batu-batunya itu aja yang beda. Ya, tapi mekaniknya sama. Nah, ini ya contohnya match tree. Secara mekanik simple, cuma perlu nyocokkan 3 batu aja yang jenisnya sama, ya kan? Tapi mekanik ini bisa jadi kompleks dalam waktu bersamaan. Ya, contoh tempat bermain yang berbeda bisa memberikan hasil yang berbeda. Ya, misalnya lahan permainannya pertamanya kotak, kemudian tiba-tiba setelah level tertentu tiba-tiba berubah bentuknya, ada lubangnya di tengah, ya, atau kadang-kadang bentuk si apa ya, misalkan bentuk huruf plus, huruf T, atau bisa tembus di tempat yang lain, ya, ada 2 kolom, batu yang ada di baris paling bawahnya kolom pertama bisa jatuh ke kolom tempat berikutnya, ya di kolom kedua, dan seterusnya. Ya, atau ada elemen tambahan, sebuah batu harus dihancurkan 2 kali, ada yang tidak bisa digeser, ada timer, ada power up, dan seterusnya. Nah, mekanik ini cukup kompleks, sehingga kalau digabungkan dengan mekanik lain yang sudah kompleks, kita perlu hati-hati. Ya, contohnya RPG di sini. Ya, ada beberapa game yang berusaha memasukkan elemen RPG ke dalam match tree, ya, dan memang beberapa cukup sukses. Sih, ya. Nanti silakan dicari game apa yang mekaniknya match tree, terus ditambahin elemennya RPG di dalam. Ya, nah untuk balancingnya ini hindari nambahkan aturan terlalu banyak untuk menyeimbangkan. Ya, ini namanya artificial balancing. Jadi gamenya sendiri sudah tidak kompleks, kita berusaha menyeimbangkan dengan nambah aturan. Ya, ini menciptakan balancing yang semu. Ya, keseimbangan buatan. Ya, efeknya sebisa mungkin ini didapatkan dari hasil interaksi elemen-elemen tersebut dalam game kita, natural balancing. Ya, contohnya menciptakan natural balancing ya sesuaikan aja nilai-nilainya, ya. Jangan sekadar menambahkan aturan-aturan tertentu sampai akhirnya aturannya jadi terlalu kompleks, ya. Ketika kita sudah melakukan artificial balancing, sebaiknya disesuaikan lagi aja, dirombak. Kita sebisa mungkin melakukan natural balancing. Ya, aspek yang terakhir namanya detail versus imagination. Nah, kapankah kita harus bisa memberikan detail pada game kita, dan kapan kita meninggalkan detail tersebut untuk diimajinasikan oleh pemain? Ya, secara garis besar, secara umum, panduan pertamanya adalah hanya berikan detail kalau kita bisa mengerjakannya dengan baik. Ya, jadi kalau misalkan kita tidak punya tenaga untuk melakukan dubbing, ya daripada dubbingnya pakai suara robot, ya suara sintetis, suaranya Siri, misalkan suaranya Google Assistant, mending pakai teks saja lah. Ya, biarkan pemain yang berimajinasi untuk menciptakan suara dari karakter tersebut. Ya, berikutnya, kalau tidak punya animator, ya daripada animasinya tidak karuan, ya kaku, kemudian ngebug, dan lain-lain, mending pakai gambar statis. Ya, pakai tekniknya motion comic misalkan. Ya, biarkan nanti pemain yang berimajinasi untuk menggerakkan gambar statis tersebut. Nah, kita juga bisa memberikan detail untuk digunakan sebagai imajinasi, ya karena manusia suka berimajinasi. Ya, dari detail yang ada, pemain bisa mengembangkan sendiri imajinasinya untuk memahami berbagai aspek dari game.
Ya, kemudian untuk dunia yang sudah familiar, tentunya tidak perlu dikasih detailnya juga. Ya, jadi misalkan pintunya terkunci, ya, tentunya kita ya nggak usah repot-repot ngasih tahu pintunya terkunci. Aku harus nyari kunci dulu nih ya. Ya, ya sudah jelas toh ya pintu terkunci ya berarti kita harus nyari kuncinya. Ya, tapi kalau misalkan di mekanik game kita ternyata sebuah pintu yang terkunci itu bisa dibuka dengan cara lain, dengan cara kekerasan, ya maka kita harus kasihkan detailnya. Ya mungkin dengan pemikiran pemain, gimana ya kalau aku nyoba nendang pintu ini, ya lalu kita bisa serahkan kontrolnya kembali ke pemain untuk nyoba nendang pintu tersebut. Ya, tapi untuk hal-hal yang sudah umum ya nggak usah dikasih tahu. Ya, cara yang lain kita bisa menggunakan yang namanya binocular effect, ya efek teropong. Ya, bayangkan kita harus menyaksikan suatu kejadian dari kejauhan. Ya, supaya kita bisa melihat dari jauh siapa yang terlibat, maka kita harus gunakan teropong. Ya, tapi kalau kita sudah tahu wajahnya, kemudian fisiknya, ya kita tidak perlu lagi pakai teropong. Nanti imajinasi kita yang akan bekerja dengan sendirinya. Walaupun dari jauh kita sudah tidak bisa melihat orangnya dengan jelas ya, tapi karena tadi sudah pernah melihat sendiri, maka kita bisa mengisi kekurangan detail tersebut. Ya, imajinasi kita yang akan bermain dengan sendirinya. Nah, itulah sebabnya game generasi dulu itu rela membuat pre-render cutscene yang bagus, sekalipun nanti karakternya dalam game itu tidak sebagus itu. Ya, contoh paling nyatanya game PlayStation 1 zaman dulu. Ya, Final Fantasy. Cutscene-nya, ya kualitas karakter-karakternya pada cutscene itu jauh lebih bagus dibandingkan ketika nanti masuk di gameplay. Ya, waktu di gameplaynya jadinya karakternya agak kotak-kotak. Ya, tapi setelah kita bisa menyaksikan pre-render cutscene-nya, ya walaupun karakter kita nanti jadinya kotak-kotak, kita masih tetap bisa membayangkan detail dari karakter tersebut. Ya, walaupun karakternya dulu juga tidak ada facial expression, tapi karena dari cutscene kita sudah dikasih contoh karakternya ini kalau marah nanti raut mukanya kira-kira jadi gini, kalau senang jadi gini. Ya, maka pada gamenya sendiri, ketika kita tidak pakai cutscene untuk sebuah event tertentu, ya maka pemainnya akan mengisi sendiri imajinasinya. Ya, itu binocular effect. Nah, itu tadi 12 aspek yang bisa kita lakukan balancingnya dalam game kita ya. Terakhir, kita akan mencoba melihat berbagai metodologi yang bisa kita terapkan dalam melakukan game balancing. Ya, seperti apa itu kita akan bahas bersama pada video terakhir ya. Tetap simak setelah ini.